Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 61. Gue mau minta tolong, pinjami gue uang. Orang tua Desti minta rumah yang kemarin gue jual dibalikin. Pusing gue, mana waktunya cuma sebulan doang. Please, lu kan punya bini banyak dan kerja semua. Pasti uang lu banyak kan? Tanya Bayu. Berapa emang? 350 juta. Gila lu, segitu mana ada? Kalau ada pasti udah gue buat bekal kawin lagi. Kalau lu pinjem 1 juta 2 juta oke lah ratusan gitu ya nggak ada, balas Ucup santai. Tak terlihat dia marah ataupun enggan mendengar keluhan sahabatnya itu. Tapi, ia juga tak akan membantu jika itu perihal materi. Dia cukup materialistis dan juga perhitungan dalam hal uang. Terus, gue harus gimana dong? Gue nggak tega jika harus gadein rumah ibu. Bisa jadi anak durhaka gue nanti, ucap Bayu. Rumah baru lu aja yang dijual. Nggak bisa, suratnya belum jadi dan juga entu rumah atas nama bini muda. Dia yang mengalihkan atas namanya, mana dia kabur lagi, pusing kan jadinya, keluh Bayu. Bini lu yang lama kaya? Tanya Ucup. Arin. Iya, siapa lagi? Lumayan, dia sekarang sudah jadi bos kayaknya. Nggak tahu juga di mana rumahnya, ditanya alamatnya dia nggak jawab, kalau gitu lu ikutin saran gue. Kalau udah pusing nggak ada jalan keluar, lu mending ke Mbah Ramos. Dia bisa bantu lu bikin mantan istri nurut dan takluk sama lu, jangankan mau bayarin tuh rumah, jiwa dan raga pasti akan diberikan. Kalau dia nggak mau minimal dia nggak bisa hidup tenang. Lu nyuruh gue ke dukun. Nggak ah, musyrik. Gue minta bantuan lo aja, ucap Bayu keke dengan pendapatnya. Ya udah jangan kesini kalau lu nggak mau terima pendapat gue. Lagian, nggak akan ngefek juga. Lu lihat gue, ayem aja kan. Asal syarat dan ketentuan dijalankan oke lah. Emang lu pakai syarat apa? Bisik Bayu. Setiap orang syaratnya beda-beda. Tergantung permintaan saja. Kalau lu gini mah, ringan. Paling harus menyembeli ayam hitam di malam Jumat Kliwon. Mau coba ayo, kalau enggak ya pulang aja sono. Gue nggak mau ambil pusing sekarang, menikmati yang ada selagi masih hidup. Obatnya nanti kalau udah bosen dan mendekati tua. Ajal mana tahu, tua atau muda kap. Bisa nggak sih, dosanya nitip lu aja. Gue takut lu aja yang minta bantuan dukun. Tapi buat gue bisa. Entar kalau mantan bini lu kesengsem sama gue gimana? Ikhlas? Tanya Ucup menyeringai. Gue cuma mau dia bayarin rumah, bukan minta lu buat kasih semar mesem, Ucup markucup. Bisa nggak? Gue malas dosa bertumpuk, wakilin lu aja ya. Anjir lu, bisa gue yang kena getahnya kalau gitu. Ogah kalau yang ringan gue mau. Palingan hanya bikin dia mimpi buruk doang. Itu juga pakai ajian yang gue punya buat mikat cewek biasanya. Tapi, bisa jadi ya gue yang dapatin dia nantinya, serga Ucup sambil tertawa lebar. Jangan dong, kasihan para bini lu nanti, bisa bikin dia mimpi buruk. Bisa, ada fotonya. Ada, foto nikahan gue. Lupa hapus, masih di file lama. Bentar gue cari, ucap Bayu. Dia mencari di mana gambar Arin ada di sana. Setelah mencari ke semua jenis file, akhirnya ketemu. Satu gambar saat ijab kabulnya dengan Arin dan tampak ia tersenyum polos menghadap kamera. Bayu menyerahkan gambar yang ada di ponselnya pada Ucup. Kalau mimpi gitu, ngefek nggak? Tanya Bayu. Mungkin, nggak tahu juga. Kalau mau lebih ekstrim ke rumah Mbah Ramos. Di sana semua keinginan lu bisa terwujud, ucap Ucup. Enggak deh, gue takut. Lu aja, terserah deh lu mau apain si Arin.
Gue mau, dia mau ketemu gue dan kasih gue uang buat bayar itu rumah. Yakin terserah gue. Yakin, asal jangan lu nikahin terus lu bikin gila ya. Gini-gini gue masih mengharapkan balikan. Setelah masalah rumah usai, gue mau mikirin hidup normal dulu dan minta Arin buat mau kembali lagi. Ucup menatap lekat foto wajah Arin. Wanita polos ini, sudah membuat bibir Ucup melengkung sempurna. Lu cuma mau dikasih uang ke lu dan bikin dia resah beberapa saat doang, gitu. Tanya Ucup kembali. Iya, setidaknya dosa gue nggak terlalu banyak. Karena lu yang ngelakuinnya. Halah, itu lu minta tolong gue juga sama aja congek. Mana ada dosa ringan, dosa tanggung berjamaah. Pan ini lu yang minta, protes Ucup. Gue kan nggak pergi ke dukun, gue hanya minta kawan baik gue ini buat bantuin gue pinjemin duit. Karena nggak bisa, lu kasih saran entu. Ya udah, mau gimana lagi? Lu kan gak ada kemampuan di bidang lain, pakai jurus ninja aja yang instan tapi lu yang lakuin, ucap Bayu sambil tersenyum licik. Ah, kecil kalau hanya bikin si Arin kasih uang lu mah. Lagian, nanti gue juga pasti minta jatah dong. Sip lah, nanti gue minta 500 juta, yang 50 buat lu, sisanya buat bayar rumah mendiang istri gue. Oke, ini bisnis yang menguntungkan. Emang ya, lu ini kawan nggak mau ribet, maunya instan tapi nggak mau kena getahnya. Pokoknya, urusan Arin gue yang urus. Lu tinggal tunggu kabar baiknya, kapan lu harus nemuin si Arinda Wulandari itu, Bayu akhirnya bisa tersenyum. Sahabatnya ini bisa sedikit membantu tanpa harus ia turun tangan sendiri. Toh, dia hanya meminta Ucup membuat Arin mau memberinya uang. Bukan ingin menyakitinya dan membuat terluka. Setelah dari rumah Ucup, Bayu langsung pulang ke Rinjani. Di sana, dia belum mendapati Susi kembali. Lah teringat pada janji dengan notaris sore ini. Bayu bergegas mandi untuk bersiap pergi lagi. Saat membuka lemari, Bayu kaget karena baju-baju Susi sudah tak ada. Lemari ini kosong dan tak ada satu helai pun pakaian Susi. Mungkinkah dia sudah kembali tadi? Prasangka buruk mulai hinggap. Jika Susi pergi, mungkinkah surat rumah ini juga sudah jadi dan ia bawa? Bayu langsung memakai pakaiannya dan pergi ke rumah notaris. Menanyakan semua berkas rumah barunya ini. Dia melesat dengan cepat ke rumah notaris. 10 menit akhirnya ia sudah sampai. Sore Pak, apakah Pak Ferdinand sudah pulang? Tanya Bayu pada petugas keamanan. Baru saja Pak. Silakan masuk, ucap penjaga membukakan gerbang. Bayu masuk dengan segera mematikan mesin motornya dan melenggang ke dalam. Tunggu di sini dulu ya Pak. Biar saya panggilkan. Baiklah, terima kasih. Tak selang lama, Ferdinand datang. Dia tersenyum ramah dan menyambut hangat kedatangan Bayu. Selamat datang, Pak Bayu. Tumben 2 kali datang. Ada hal pentingkah? Tanya Ferdinand setelah mempersilakan Bayu duduk. Seorang maid juga tampak menyajikan teh hangat untuk Bayu. Tentu Pak, saya langsung to the point saja. Begini, apa surat perumahan yang baru saya beli kemarin sudah jadi? Saya hendak mengambilnya, ucap Bayu. Loh, kan sudah diambil tempo hari sama istrinya jenengan. Rumah itu atas namanya, jadi saya langsung kasih saja waktu dia menanyakan surat-surat itu. Dia bilang Pak Bayu sibuk, jadi dia datang sendiri. Tampak wajah Ferdinand maupun Bayu kaget. Bayu tak menyangka jika surat rumah itu sudah di tangan Susi. Jadi, benar-benar sudah jadi? Tanya Bayu kembali. Sudah, itu perumahan. Jadi kepengurusan surat menyurat sangat mudah karena tak perlu banyak pihak terkait. Coba Bapak tanyakan pada istri Bapak itu, barangkali dia lupa memberitahu. Oh, baiklah. Apa bisa bikin duplikatnya? Ferdinand tertawa kecil. Ya nggak bisa Pak. Kecuali benar-benar hilang dan itu pun pengerjaannya memakan waktu lama dan ribet. Harus ke BPN dan berbagai lembaga terkait pengurusan tanah. Dan yang terpenting, pemilik rumah itu yang harus mengurus kehilangan surat-surat berharga itu. Jika pemilik nama di surat itu meninggal, baru ahli waris bisa mengurusnya.
Itu pun harus melewati sidang dan sumpah di kejaksaan, barulah BPN bisa memblokir akses sertifikat dan menggantinya dengan yang baru. Apa ada masalah, Pak Bayu mengenai kepemilikan rumah itu? Tanya Ferdinand. Istri saya pergi dari rumah, sepertinya dia sengaja membawa surat-surat rumah itu. Saya turut prihatin Pak. Semoga semuanya bisa kembali membaik, ucap Ferdinand. Terima kasih, kalau begitu saya pamit. Selamat sore, ucap Bayu kemudian menjabat tangan Ferdinand dan beranjak pergi pikirannya kacau sudah. Jika rumah itu dijual, bukan hanya tak punya harta, ia juga tak punya cinta. Karena yang ia punya hanyalah sebuah penyesalan tiada henti karena sudah membuang Arin demi wanita licik seperti Susi. Bab 62. Mas, bagaimana kabarnya Kenzi? Apakah sudah membaik? Tanya Arin. Alhamdulillah hari ini sudah diperbolehkan pulang, ini sedang berkemas hendak pulang ke rumah, jawab Kaisar. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, ngomong-ngomong bolehkah Umi dan Abah mampir ke rumah setelah Mas Kaisar dan Kenzi pulang nanti? Mereka akan sekalian pamit pulang ke Bandung. Kok mereka kenal sama Mas? Tanya Kaisar. Arin yang memberitahu, maaf yang gak izin dulu. Nggak apa, baiklah. Nanti kalau Mas dan Kenzi sudah sampai rumah langsung Mas kabari, kata Kaisar. Arin bersiap mengemasi barang yang hendak dibawa oleh Abah dan Umi pulang ke Bandung. Sebelum mendapat kabar dari Kaisar, Arin meminta izin untuk mengajak Agam menuju makam ayahnya di Sawangan. Abah antar ya, kata Abah. Apakah tidak merepotkan? Tanya Arin tak enak. Tidak, malahan Abah senang melakukannya. Biar sekalian lihat kampung Arin tinggal, ucap Abah lembut. Baiklah, kalau begitu kita ke makam sama-sama. Selepas dari makam baru kita ke rumah Kaisar, sahut Arin. Memangnya Kaisar sudah pulang? Belum Umi. Sebentar lagi sepertinya mereka baru akan pulang, ucap Atin memastikan. Arin mengajak Agam ke makam bersama kedua orang tua Desti dan ibunya. Sekalian mengajak Agam untuk ikut menengok makam sang kakek sebelum ikut ke Bandung. Kita mau kemana Ibu? Tanya Agam dengan polosnya. Mobil melaju perlahan, membuat mereka saling mengobrol di dalam mobil. Kita mau ke makam kakek, Agam sayang tidak sama kakek. Nah, kalau sayang setiap salat berdoa untuk kakek ya. Sahut Arin. Iya Bu, nanti Agam bakal sering minta Opa untuk datang berkunjung ke tempat Ibu. Boleh kan Opa? Tanya Agam. Boleh dong. Nanti Oma sendiri yang ingatin ke Cilacap kalau sampai lupa sama Ibu Arin, sahut Umi. Mereka semua larut dalam suasana bahagia. Hingga tak terasa sampai di depan jalan menuju pemakaman. Parkirkan sini saja bah mobilnya. Aksesnya sedikit sulit, ucap Arin. Baiklah. Semua memilih turun dan berjalan bersama menuju ke makam. Bu, kenapa kakek bisa meninggal ya? Apa kita juga akan begitu? Tanya Agam. Iya dong sayang. Semua yang bernafas pasti akan mati, hanya cara setiap orang berbeda-beda. Terus, kakek meninggalnya kenapa Bu? Tanya Agam. Takdir, sayang. Kenapa memangnya? Tanya Arin heran. Oh, kirain karena kecelakaan mungkin. Soalnya malam itu Agam lihat kakek bersepeda malam-malam saat ayah menjemput Agam dari rumah ibu, ayah sempat mengerem mendadak bikin Agam kaget dan terbangun. Tapi, Agam sempat lihat kekek Bu. Arin dan Narsi berhenti berjalan. Perkataan Agam barusan membuat mereka sedikit terkejut. Apa maksud Agam? Agam lihat kakek di mana? Tanya Arin penasaran. Lupa, nanti deh Agam ingat-ingat lagi. Arin dan Narsi benar-benar terkejut mendengar penuturan Agam. Setahunya, malam itu ayahnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit hingga nyawanya tak tertolong. Karyo adalah korban tabrak lari yang tak diketahui siapa pelakunya. Begitu mendengar perkataan Agam tadi, Arin jadi semakin penasaran. Betulkah ayahnya meninggal karena Bayu? Arin memilih diam sambil menduga-duga, lah mengirimkan tahlil bersama yang lainnya sambil berdoa, semoga jika benar ada pelaku kejahatan yang sengaja membuat ayahnya tiada, maka Arin harus segera menghukumnya. Selesai dari makam, Arin dan keluarga menuju ke rumah Kaisar langsung.
Tadi dia sudah mengirim pesan kalau sudah sampai di rumah. Gam, sudah ingat sesuatu tentang Agam yang bertemu kakek? Kapan? Tanya Arin. Agam hanya sedikit ingat malam itu, Agam melihat kakek melintas di samping mobil ayah. Tak selang lama Agam mendengar suara benda jatuh dan ayah berhenti sebentar lalu melaju lagi. Saat Agam hendak menengok, ayah memanggil Agam. Tapi, rasa-rasanya Agam lihat kakek ada di belakang Agam waktu itu. Saat Agam tanya ayah, dia bilang hanya mimpi. Agam disuruh tidur lagi, padahal Agam sedikit ingat ada kakek tadi. Ayah juga tanya apa yang Agam lihat, ucap Agam. Lalu, Agam bilang apa? Umi, Abah dan Narsi tampak menyimak. Agam bilang, apa tadi ayah menabrak seseorang hingga mengerem mendadak? Ayah jawab, bukan. Tadi hanya ada kucing lewat gitu. Kenapa memangnya, Bu? Agam benar-benar lihat kakek. Agam mengangguk. Coba nanti tunjukkan, di mana Agam lihat kakek malam itu. Sambil fokus mengemudi, Arin dan Agam memperhatikan jalanan yang sudah keluar dari depan gapura desa Sawangan. Itu Bu. Agam ingat ada pohon besar itu dan toko yang itu, tunjuk Agam berhasil membuat Arin menutup mulutnya. Benar saja, ini adalah tempat yang sama di mana sang ayah terkapar dan menjadi sebab dirinya kehilangan lelaki yang amat disayanginya itu. Rin, apa Bayu pelakunya? Tanya Narsi diiringi dengan air mata yang mulai menggenang. Kita berdoa saja Bu. Semoga ada titik terang, sekian lama baru kali ini kita mendengarnya faktanya. Jika benar Mas Bayu pelakunya, Arin tak akan bisa memaafkannya, ucap Arin geram. Jadi, ayahmu meninggal karena kecelakaan Rin? Tanya Abah Iba. Iya, tadinya Arin sudah melupakan kejadian naas yang menimpa ayah. Tapi, mendengar Agam berbicara demikian tadi membuat Arin berpikir, kasus ini harus mendapatkan keadilan. Lalu kamu mau bertindak apa Rin? Tanya Umi. Arin masih belum tahu, melaporkan ke pihak berwajib juga kalau tak ada bukti, percuma. Mungkin Arin akan bertanya langsung pada Mas Bayu, semoga dia mengaku dan meminta maaf akan hal ini. Maaf saja tak cukup Rin. Ibu sakit hati jika benar-benar, Bayu yang melakukannya, ucap Narsi dengan nada yang masih sok. Bu, Agam salah ya? Kok nenek nangis? Tanya Agam murung. Enggak sayang, nenek hanya sedih karena harus pisah lagi sama Agam. Iya kan Nek? Tanya Arin pada Narsi untuk menenangkan Agam agar tak murung. Narsi mengangguk dan mengusap rambut Agam. Tenang, Nek. Agam akan pulang ke rumah ibu kalau berkunjung. Nenek harus tetap bahagia bersama dengan ibu, biar Agam juga bahagia tinggal sama opa dan oma. Iya sayang. Kita pasti akan selalu bahagia bersama untuk Agam, sahut Arin. Rin, Bayu tahu kita ada di rumahmu? Tanya Abah. Enggak, Arin hanya bilang kalau Agam sudah dibawa Abah sama Umi ke Bandung. Mas Bayu tidak tahu rumah Arin yang baru, jadi nggak mungkin dia nyusulin ke GSP. Kamu pinter juga Rin. Pasti Bayu sedang pusing mikirin semuanya, biar dia kapok dan tobat jadi suami durhaka, serga Umi. Hus, nggak boleh kayak gitu Umi. Kita doakan saja semoga Bayu diberi hidayah sama Allah, biar dia cepat eling dan nggak terlalu jauh melangkah. Semua penghuni mobil Meng Ami ini ucapan Abah. Pikiran masih dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tentang misteri kematian ayahnya. Banyak kalimat mungkinkah, yang ingin sekali ia tanyakan langsung pada Bayu. Bab 63. Bu, kita ke rumah Om Baik ya? Tanya Agam. Ya, sayang. Agam kangen gak sama Om Baik? Kangen, ibu juga ya. Arin hanya tersenyum dan mengelus pipi Agam. Belok ke kanan Bah, ucap Arin, mobil memasuki perumahan Rinjani. Entah apa yang akan dibicarakan, jujur Arin memang rindu ingin bertemu. Beberapa hari tak berjumpa rasanya ingin melihat keadaan kedua bosnya itu. Berhenti di blok B36, Bah. Cet moka yang ada pohon jambu itu, ucap Arin. Abah berhenti tepat di depan gerbang rumah Kaisar. Ia lalu turun dan Kaisar sudah menunggu di depan rumah untuk membukakan gerbang. Mobilnya bawa masuk aja, ucap Kaisar.
Arin mengangguk dan meminta Abah memasukkan mobilnya. Om baik, teriak Agam saat baru turun dari mobil dan berlari ke arah Kaisar. Ups, jagoan Om datang juga, gimana kabarnya? Tanya Kaisar lalu membopong badan kecil Agam. Baik, Agam sangat baik. Kan sudah sama ibu, Om baik gimana kabarnya? Agam sama ibu kangen loh, ceketuk Agam. Kaisar melirik Arin dan kembali menatap Agam dengan senyuman. Om juga kangen kalian. Kaisar mempersilahkan Abah dan Umi serta Narsi masuk. Mereka semua senang disambut hangat oleh Kaisar. Kak Kenzi di mana Mas? Tanya Arin. Di kamar, baru minum obat tadi, tak suruh istirahat, ucap Kaisar. Om ganteng sakit Om? Tanya Agam. Iya, tapi dah sembuh sebentar lagi juga bisa main sama Agam. Arin tak bikin minum dulu ya, Mas buat Abah dan yang lain. Kaisar mengangguk dan Arin langsung menuju ke dapur membuat minuman untuk para orang tua di depan. Makasih ya, Mas Kaisar sudah banyak membantu Arin. Dia bisa menjadi kuat pasti karena bantuan bosnya yang baik ini. Samar-samar Arin mendengar percakapan Abah dan Umi. Sama-sama Pak. Arin memang layak mendapatkan bantuan, dia wanita baik dan sudah seharusnya mendapatkan yang terbaik, ucap Kaisar membuat Arin yang mendengarnya merasa tersanjung. Maaf sebelumnya, apa Mas Kaisar sudah berumah tangga? Tanya Umi. Belum Umi. Saya masih belum nemu jodohnya. Oh, sayang sekali. Apalagi menunggu seseorang atau sudah ada calon? Lia, saya lagi nunggu seseorang. Dek, ada yang sedikit berbeda di hati Arin. Mungkin ia sedikit senang tadi Kaisar memujinya, tapi begitu mendengar dia sedang menunggu seseorang rasanya ia sedikit aneh akan hal itu. Arin membawa nampan berisi teh ke depan, berusaha tidak terpengaruh dengan apa yang mereka bicarakan. Mas, Arin mau cek Kak Kenzi bentar ya, kata Arin meminta izin. Agam ikut Bu. Iya, ke kamar saja ya. Tadi sih belum tidur, kamu cek saja. Arin mengangguk dan langsung ke kamar Kenzi bersama Agam. Dengan pelan Arin masuk ke kamar Kenzi dan dia ternyata belum tidur membuat Agam langsung berlari ingin memeluk Kenzi. Agam, jangan berlari dan memeluk Om Kenzi. Dia lagi sakit, ucap Arin memperingatkan Agam. Agam langsung berhenti seketika dan memperhatikan wajah Kenzi. Om sakit. Sakit apa Om? Udah sembuh kan Om? Pasti sembuh ya Om. Kan ibu udah datang? Kata Om kalau sakit ada ibu langsung sembuh, celetuk Agam. Anak ganteng kesayangan Om kangen. Nggak apa-apa, sini peluk, ucap Kenzi lalu Agam membalasnya dengan pelukan hangatnya. Kak, maafin Arin ya. Mas Bayu sudah membuat kakak kayak gini, Arin benar-benar merasa bersalah. Arin mendekat dan duduk di tepian ranjang bersama Agam. Enggak apa-apa Rin, kok kamu yang minta maaf? Besok paling dah bisa aktivitas lagi, kamu sehat? Tanya Kenzi. Alhamdulillah. Tapi Arin jadi nggak enak, kalian jadi terlibat lebih jauh dengan masalah Arin. Santai, nggak apa-apa. Lelaki memang harus tahan banting biar bisa melindungi wanita. Nggak usah tegang gitu mukanya Rin, ucap Kenzi membuat Arin tersenyum kikuk. Gara-gara ayah Agam ya Om. Maafin ya Om, ayah emang gitu. Nanti biar Agam sentil hidungnya kalau nakal lagi sama Om baik dan Om gantengnya Agam oke. Ucap Agam dengan lucunya. Oke, anak ganteng kesayangan. Agam sama siapa ke sini? Sama opa, oma, nenek dan ibu. Kenapa Om? Rame ya, tapi Om gak bisa turun. Om masih sakit kepala, ucap Kenzi. Gak apa-apa Kak. Kakak istirahat saja, kami memang sengaja ingin melihat keadaan kakak aja. Kakak istirahat saja, Arin hanya mampir sebentar. Semoga kakak cepat sembuh. Amin. Makasih, Rin sudah mau menjenguk. Agam mau menginap di sini. Tanya Kenzi. Mau sih, tapi Agam akan ke Bandung sama opa dan oma. Agam mau ke Bandung. Agam mengangguk dan itu membuat Kenzi kaget. Kamu ikut, Rin? Tanya Kenzi melirik ke arah Arin. Enggak, Arin masih belum boleh kemana-mana. Kenzi bernafas lega, ternyata pikirannya tak sesuai faktanya. Pintu kamar kembali terbuka lebar.
Umi, Abah dan Narsi ternyata ikut masuk ke kamar Kenzi untuk menjenguknya juga. Nak Ken, gimana keadaannya? Sudah baik kan? Tanya Narsi dengan wajah sendunya. Alhamdulillah, Bu. Maafkan Bayu ya nak. Biar nanti Abah kasih pelajaran dia, enak saja menghajar orang tak bersalah dan tak tahu apa-apa gini. Cepat sembuh ya, nak. Biar lain kali bisa main ke Bandung, ucap Abah. Mereka berbincang hangat layaknya keluarga. Sungguh tak ada yang menyangka jika hubungan mereka hanya sebatas partner bisnis. Tapi, kehangatan keluarga Arin membuat Kaisar dan Kenzi seperti mendapatkan kasih sayang sebuah keluarga yang Kaisar dan Kenzi rindukan. Kami pamit dulu, sudah sore, semoga Nak Kenzi cepat sembuh dan kalian semua diberikan kesehatan dan limpahan rezeki, ucap Umi diaminkan semua orang. Abah dan Umi sudah dulu keluar bersama Kaisar. Agam dan juga Arin juga pamit pada Kenzi. Agam mencium pipi Kenzi hangat. Agam jadilah anak yang baik di sana. Jangan cengeng dan juga merepotkan Oma dan Opa. Om akan main kapan-kapan ke Bandung, ucap Kenzi. Janji, Om. Janji. Tapi, Agam harus jadi anak baik biar Om sama Ibu bisa main ke sana. Wajah Agam berseri, ia sungguh sangat senang mendengarnya. Arin pamit ya kak. Cepat sembuh, ucap Arin dan kemudian keluar kamar Kenzi. Mereka meninggalkan kediaman Kaisar dan Kenzi setelah benar-benar berpamitan tadi. Lambaian tangan Kaisar yang semakin tak terlihat menunjukkan bahwa langkah mobil sudah menjauh dari komplek Rinjani. Majikan kamu baik banget Rin, ucap Umi. Lia, makanya Arin dan Ibu betah. Nak Kaisar dan Kenzi memang baik sejak awal sebelum kita kerja di sana. Mungkin karena mereka jauh dari orang tua, jadi kalau ada yang berkunjung mereka sangat senang, imbuh Narsi. Emang orang tua bosmu jauh Rin? Tanya Abah. Jauh, di Purwokerto tetapi keluarga besarnya di Jakarta. Arin juga kurang tahu kalau masalah keluarganya Mas Kaisar, tapi setahuku ya hanya itu. Oh, kata Nak Kaisar tadi dia lagi menunggu seseorang. Berarti sebentar lagi dia bakal nikah ya? Tanya Umi. Mungkin saja Arin tidak tahu. Arin tidak pernah berbincang masalah pribadi mereka. Kami hanya sebatas partner bisnis, jadi kalau masalah pribadi menjadi urusan masing-masing. Bagus itu yang namanya partner bisnis positif. Selalu mendukung hal yang nampak di luar dan menghindari sebisa mungkin memasuki ranah sensitif keluarga. Tapi tanpa bantuan Nak Kaisar dan Kenzi, entah apa yang akan terjadi pada Arin, ucap Narsi. Allah menggariskan semuanya dengan takdir masing-masing, Bu Narsi. Pasti Allah kasih kemudahan dan kebaikan pada siapa saja yang melakukan hal itu sebelumnya. Kita sangat tahu, kalau Arin ini anak baik. Pasti dia juga akan mendapatkan kebaikan yang setimpal, ucap Abah diaminkan semua orang. Abah kembali ke rumah Arin di GSP hanya untuk mengantar Arin dan ibunya pulang dan mengambil barang yang akan dibawa Abah dan Umi. Semua barang sudah dimasukkan mobil. Arin menciumi bertubi-tubi Agam hingga ia meneteskan air matanya. Bu, jangan nangis. Agam nanti sering-sering main deh. Atau ibu nanti yang sering main ke Bandung sama Om baik, ucap Agam menyapu air mata Arin. Abah dan Umi juga sampai terharu melihatnya. Iya, ibu pasti akan sering nelpon dan nengokin Agam. Jadi anak baik dan jangan merepotkan Oma dan Opa ya. Agam harus janji sama ibu. Iya Bu, Agam sayang ibu selamanya. Agam pamit dan ibu jaga diri baik-baik. Jangan lupakan Agam ya Bu. Agam sayang banget sama Ibu Arin. Agam kini bergantian yang mencium pipi Arin. Suasana bahagia bercampur sedih karena akan berpisah lagi membuat hati Arin kembali kosong. Pasti akan sepi tanpa Agam dan dia harus merelakan anaknya pergi. Bagaimanapun, ikut Abah dan Umi adalah yang terbaik baginya karena Bayu tak akan mungkin bisa melawan jika sudah berhadapan dengan Abah. Kami pamit Rin. Terima kasih sudah menjaga dan menyayangi Agam. Setelah ini, akan kami rawat dengan baik. Kamu jangan khawatir. Assalamualaikum, salam Abah dan Umi.
Waalaikumsalam. Arin dan Narsi melambaikan tangan mengantar kepergian Agam bersama kakek neneknya. Sungguh ini suatu yang menyedihkan sekaligus melegakan. Setidaknya beban Arin yang satu ini teratasi. Tinggal masalah lain yang pastinya akan menyita konsentrasi dan juga pikiran Arin nantinya. Bayu, betulkah ia dalang di balik kematian ayahnya? Bersambung ke bab 64. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.